Mari saudara, saya ingin membuka kita di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 29 dan 30. Dan dikatakan kalau kita sudah ditentukan dari semula, kita sudah dipilih dari semula, kita sejak gambar dengan Tuhan dari semula, maka kita juga akan dipanggilnya, artinya dipanggil melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Kalau di dunia ini engkau dan saya dipanggil untuk bekerja melayani Tuhan di bidang pekerjaan kita. Kalau engkau sebagai karyawan, kau pengusaha, nah itu bekerja dalam bidang-bidang itu untuk menunjukkan karakteristik Kristus, bukan untuk tidak bisa dipercaya. Paling tidak saudara bisa dipercaya walaupun saudara sederhana, tapi saudara dipercaya karena kejujuran, kesetiaan, ketekunan, kerajinan gitu ya saudara ya. Nah, kita dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia. Dan kalau kita dipanggil, maka kita juga dibenarkannya. Jadi kalau ada kesalahan, kita tanpa sengaja, kita tetap benar saudara. Tuhan akan bela. Kemudian dibenarkan itu berarti kita tidak masuk dalam rencana setan untuk didakwa salah dan salah dan salah. Jadi kita dibenarkan. Ingat, kita sudah belajar beberapa waktu lalu bahwa karena terima Yesus kita dibenarkan. Amin. Dan mereka juga akan dimuliakan. Saudara, luar biasa. Saudara, dimuliakan itu berarti dipromosi loh saudara ya. Diangkat, diperkenalkan kepada dunia. Diberikan jabatan yang baik, diberikan kesempatan untuk dikenal. Ya, itu kan yang dicari manusia. Nah, terkadang manusia mencari hasilnya aja. Maunya dimuliakan, maunya dipanggil yang bagus-bagus, kemudian dibenarkan walaupun bikin dosa. Semua ini tidak akan terjadi kalau engkau tidak segambar dengan Yesus. Ingat ya, kalau kita semua yang dipilihnya dari semula, kita juga harus segambar dengan Dia. Artinya semodel dengan Dia, karena kita disebut Kristus, Kristen, pengikut Kristus ya. Jadi ketika kita menjadi anak Allah yang telah mendapat predikat itu, saudara bersuka cita. Berarti saudara akan dimuliakan. Suatu waktu akan ada hari yang senang buat saudara, dipilih dari segala bangsa untuk menjadi berkat bagi banyak orang, saudara ya. Nah, ini kadang-kala setan ingin membuat kita tidak mengerti hal ini. Terkadang kita dibingungkan, dibutakan untuk cari hal-hal yang duniawi, yang efeknya nanti seperti ini atau hasilnya seperti ini. Padahal kalau kita cari Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, kita mau dipanggil melayani Tuhan, dan kita tahu tujuan kita di dunia ini yaitu menjadi alatnya Tuhan ya, menjadi bait Allahnya Tuhan, menjadi mezbah doanya Tuhan, maka Tuhan akan berikan kemuliaan, berikan berkat-berkatnya. Nah, itu diganti oleh dunia ini bahwa engkau harus cari berkat, bahwa engkau akan bahagia. Ternyata kan tidak demikian. Itu hanya sementara. Pengkhotbah sendiri, kita kan baca pagi hari kitab pengkhotbah. Pengkhotbah sendiri yaitu yang ditulis oleh Salomo, Raja Salomo. Apakah dia tidak kaya? Dia paling kaya di dunia ini. Di generasi demi generasi dia tetap paling kaya. Dia paling berhikmat. Ternyata dikatakan sia-sia kalau tidak memilih Yesus, kalau tidak memilih hikmat, tidak memilih Tuhan sebagai penuntun hidupnya. Karena dikatakan nanti kan mati juga dan akhirnya sia-sia. Apa yang dikumpulkan tidak ada artinya bagi orang yang datang dengan telanjang, pulang juga dengan tidak membawa apa-apa, tangan kosong. Nah, oleh sebab itu saudara, karena kita belajar juga kemarin Tuhan bekerja dalam hidup kita dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, maka kalau engkau sudah dipilih Tuhan, mari responi pilihan itu dan berterima kasih. Terima kasih saya dipilih oleh Tuhan, dan saya menjadi segambar dengan Tuhan. Saya dipanggil, saya dibenarkan, saya dimuliakan. Luar biasa saudara ya. Mau dimuliakan? Percaya ada waktu yang terbaik engkau dimuliakan di antara keluargamu, di antara masyarakat yang ada. Ya, ingat Yabes ya. Dia anak pesakitan, nama arti Yabes pesakitan. Tetapi ketika dia berdoa, nah ini dia berdoa, dia minta diluaskan daerahnya, dia berikan kesehatan, diberikan juga kemuliaan, kekuatan, maka dia dimuliakan di antara saudara-saudaranya. Ini yang kita perlu ambil contoh ya saudara. Oleh sebab itu kalau kita berdoa, kita mau dibenarkan, kita mau serius dengan Tuhan, engkau mendoakan orang lain, maka engkau makin dimuliakan oleh Tuhan.
cara Tuhan, bukan cara kita dengan target-target kita, tetapi target Tuhan memakai saudara di dunia ini karena Dia lahirkan saudara dan saya dengan maksud menjadi alat Tuhan untuk memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan pasti ketika engkau memuliakan Tuhan, pasti engkau keikut mendapatkan kemuliaan itu. Haleluya.